Kayaknya habis begini kan? Udah? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, salatu wassalamu ala Rasulillah, la haula wala quwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Para ustadz, guru-guru kita hadir di sini. Sebenarnya kalau udah Ustadz Safi ada di sini udah beliau aja nih, ya kan? Beliau yang kajinya dalam. Kalau kita cuma ece-ece aja nih Baris, ilmu-ilmu kulit-kulitnya saja nih ya. Cuma kata Haji Hadi itu udah 3 bulan katanya, jadi harus kita patuhi. Kita mulai taklim kita subuh hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Seraya kita berdoa kepada Allah, semoga Allah sehatkan kita, sehat walafiat, dilapangkan rezeki, dimudahkan segala urusan, dijauhkan dari segala macam mara bahaya, dilindungi dari segala macam keburukan makhluk-makhluknya yang zalim, yang fasik, yang munafik, yang dengki. Anak-anak kita saleh dan salehah, Allah berikan jalan mereka untuk mencapai kejayaan dunia dan akhirat. Semoga Allah panggil kita juga dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadhihi niyya al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidna ilman wa zidna fahman rahmatika arhamar rahimin. Baik, Bapak sekalian, materi ini dari tulisan, sebenarnya sudah agak lama tulisan ini, yaitu di bulan haji yang lalu, waktu mau berangkat Haji Indra ke Tanah Suci dan Mas Jamil. Nah, saya tulislah tulisan ini, mencari sinyal ilahiyah. Nah, gitu. Dan ini singkatnya waktu itu sempat saya sampaikan, tapi belum utuh. Dan ingin saya sampaikan ini mudah-mudahan bermanfaatlah buat kita. Jadi kalau sama Ustadz Safi itu, Ustadz Wildan itu ngaji kitab nih Pak Aris. Nah, kalau kita ngaji alam saja, karena nggak pandai mengaji kitab. Nah, ada Ustadz Wildan rupanya, imam kita minggir-minggir, agak maju dikit. Nah, ya, tak kelihatan imam besar kita itu. Jadi saling melengkapi lah. Jadi kalau kami ngaji di kampus UIK itu, sana kan ustadz banyak. Oh, kitab dulu yang dibahas kan. Jadi pas giliran saya tak pandai baca kitab. Saya bilang kita kitabnya alam sajalah. Makanya judulnya waktu itu ibarat belajar dari pohon, seumpama pohon durian. Nah, heran orang itu ada pula ngaji macam begini gitu kan. Jadi ini pun kita belajar dari handphone lain nanti yang saya sampaikan ini. Ini tulisannya dan bisa nanti dibuka di internet. Tulis saja judulnya Mencari Sinyal Ilahiyah. Mulai dari Januari ini Republika tidak cetak lagi. Oh, ini dahsyatnya itu Pak. Koran yang dipunyai oleh Erick Thohir tak mampu bertahan menahan gelombang beratnya kehidupan. Apalagi selama pandemi 2 tahun. Tak mampu lagi membiayai cetak koran itu. Jadi mulai dari Januari tak cetak lagi koran Republika setelah 30 tahun. Ini juga pelajaran buat saya, buat kita semua. Kalau kita hari ini punya sesuatu lembaga atau usaha, suatu hari akan menghadapi tantangan yang tak pernah terbayangkan. Saya termasuk yang sedih. 30 tahun Republika, masih kuliah saya di Ciputat tahun 93 itu. Dan ini bangga sekali kita. Dan bangga lagi pula saya karena diberi ruang untuk menulis gitu ya. Jadi saya penulis di Hikmah Republika.
Kemarin sempat berlinang juga air mata, wah tak bisa lagi kita menulis. Masih bisa di online katanya. Tapi ternyata masih ada republika.co.id. Jadi tetap beralih ke digital, dari cetak beralih ke digital. Jadi sekarang tak dapat kita korannya tapi masih dapat kita digitalnya dan isinya sama. Gitu ya. Baik, kita baca bersama-sama ayat ini, surah An-Nahl 97. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Siapa yang mengerjakan kebajikan baik laki-laki maupun perempuan sedangkan dia seorang mukmin, sungguh kami pasti akan berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang selalu mereka kerjakan. Pak Kiai Didin Hafiduddin selalu memotivasi kita dengan ayat ini, gitu ya. Kalau mau kehidupan yang baik di dunia ini, beriman dan beramal soleh. Nah, gitu. Tak cukup hanya beriman saja, katanya. Harus beramal soleh, harus melakukan sesuatu, harus bekerja, harus melakukan tindakan perubahan di tengah masyarakat. Dan untuk melakukan amal soleh itu, kata beliau, harus dengan ilmu. Amal itu baru soleh kalau dengan ilmu. Amal itu bisa salah kalau tak berilmu, gitu. Ya becus ya. Jadi amal itu ada dua, ada amal soleh, ada amal salah, gitu. Kalau amal soleh itu dengan ilmu, kalau amal salah tak berilmu. Nah, gitu. Itulah perlunya kita ngaji ini kan, supaya jangan salah. Kita perlu ngaji terus dengan para guru-guru kita. Pak Aris belum subscribe nih YouTube saya ini kan, perhitungan kali saya tengok-tengok ada subscribe gitu ya. Jadi pulang dari sini subscribe lah supaya dakwahnya makin meluas gitu ya. Buka ini supaya bertambah luas dakwah kita. Memang tak mau kalau di era digital ini tak mau kita harus berdakwah lewat digital. Saya dapat kabar dari kawan yang mengerti dunia yang begini, ternyata di isinya digital itu, medsos itu lebih banyak yang buruk daripada yang baik. Artinya yang ngajak perilaku yang buruk itu jauh lebih banyak dari yang baik. Kalau dibuka situs porno, oh itu banyak yang nggak kira-kira jutaan gitu kan. Dibuka, oh subhanallah, apalagi LGBT itu kan didanai. Nah, kita tak mampu melawan itu. Macam mana melawannya kan? Macam arus bah. Nah, salah satu caranya kita isilah dunia digital ini dengan sesuatu, walaupun sekedarnya saja. Coba. Saya selalu bilang ke mahasiswa itu, apalah yang kau lakukan di era digital ini dalam mengajak manusia ke jalan yang baik. Mereka punya Instagram, bikinlah Instagram itu. Pokoknya 1 menit saja pun kau katakan yang baik, udah bagus lah itu. Ya kan? Kok nggak dipenuhi sesuatu yang buruk di dunia maya. Begitu anak-anak kita buka, yang ada yang buruk-buruk aja, karena tak isi kita. Nah, yang isilah. Gitu. Kita isilah ini, apapun yang bisa. Makanya ceramah-ceramah saya kali itu direkam, baru saya potong-potong dikit-dikit. Mungkin hari ini tak ada yang menonton, biarkan sajalah. Sama dengan kita mengaji begini, berapalah yang datang, biarkan sajalah. Dengan direkam begini, mungkin 5 tahun, 10 tahun yang akan datang ada orang yang melihatnya. Gitu. Karena ini dakwah kita ya.